Buset, 50 tahun tax holiday. VOC zaman baru itu mah. Makin mendidih pas gue tahu invest 1,7 T aja minta tax holiday 50 tahun. Company tolol. Urusan Apple sama Indonesia belum beres juga ternyata. Semua berawal dari sertifikat TKDN Apple yang habis masa berlaku di 2024. Dan biar iPhone 16 boleh dijual legal di Indonesia, Apple harus penuhin syarat investasi total 1,71 triliun. Yang Apple baru penuhin di angka 148. Berarti kurang sekitar 230 M. Apple sebelumnya sempat ngajuin buat nambah investasi 10 juta dolar atau sebesar 16 miliar gitu di awal November 2024. Tapi tentu aja masih kurang sekitar 70-an miliar. Ya kalau kurang gitu ya jadi masalah karena TKDN itu butuh realisasi penuh dari komitmen investasi supaya capai skor 40% lokal. Ya investasi yang kurang dari target nggak akan cukup lah buat sertifikasi TKDN. Akhirnya Apple coba ngerayu lagi pemerintah Indonesia dengan naikin nilai investasinya 10 kali lipat. Dari awalnya cuma 10 juta US dollar, sekarang jadi 100 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun lah ya. Buat investasi selama 2 tahun ke depan di Indonesia, bangun pabrik aksesoris dan komponen di Bandung, Jawa Barat. Dan Kemenperin bilang Apple itu mau bikin pabrik bantalan AirPods Max yang nantinya dijual di tahun 2025. Bantalan tuh busa ya di telinga, AirPods Max busanya doang. 1,5 triliun buat bikin busa doang. Gila amat. Dan investasi itu ternyata juga sekalian bikin produk development center dan professional developer academy. Tapi ternyata Kemenperin sendiri belum setuju karena investasi Apple di Indonesia itu sangat kecil kalau dibanding Vietnam atau Thailand. Ya Kemenperinnya bilang nggak fair juga disebut-sebut naikin investasi 10 kali lipat. Ya kita harus lihat juga investasi sebesar itu adil nggak buat Indonesia dibandingin India, Vietnam, Thailand. Ngomongnya begitu. Buat konteks, di Vietnam dari 2019 Apple udah invest sebesar 15,8 miliar yang kalau dirupiahin jumlahnya 250 triliun. Ya, lu bandingin sama Indonesia 1,7, ya Indonesia lebih kecil 200 kali lipat. Buat Thailand, gua nggak nemu nominal total Apple investasi berapa, tapi yang gua tahu Apple supplier kayak Murata Manufacturing juga investasi di Thailand. Di Oktober 2023, Murata buka pabrik baru di Provinsi Lampun. Rencana produksi itu mulai 2024 dan investasinya lebih dari 65 juta US dollar atau kalau rupiahnya 1 triliun. Dan kalau gue cari investasi Apple di India, Apple kabarnya ningkatin investasi di India sampai 40 miliar US dollar dalam 4 sampai 5 tahun ke depan. Berarti 634 triliun. Ya pemerintah lagi evaluasi rencana investasi Apple ini apakah adil dan sesuai sama target ekonomi buat capai pertumbuhan 8% dan ciptain banyak lapangan kerja baru. Gue lihatnya banyak banget tuh yang hujat Apple soal tax holiday 50 tahun. Buat gue pribadi ya, sebenarnya masuk akal yang dilakuin Apple. Soalnya apa yang dilakuin Apple itu biasa kita lakuin juga sehari-hari. Di pasar misalnya lu mau beli telur 1 kilo 25.000 lah misalnya. Lu akan tanya ke toko sebelahnya berapa dan coba dapetin harga yang sama atau lebih murah. Ya konsep adu domba aja kan sebenarnya, cuma ini antar negara. Ya bisnis itu soal siapa butuh siapa dan soal negosiasi dia punyanya apa, gua punyanya apa. Dan cari titik tengahnya kan. Soal pemerintah kita terima atau kagak itu hal lain, gua nggak bahas itu. Yang gua mau sampein sebenarnya masuk akal apa yang dilakuin Apple itu. Dia kan dapat tax holiday ya di Vietnam 50 tahun. Ya pasti dia pikir siapa tahu Indonesia mau pakai investasi kecil. Ya dicoba dulu aja gitu kan. Pemerintah nggak mau ya tinggal nego ulang, simple. Dan daripada lu sibuk ngehujat sesuatu yang nggak bisa lu kontrol, mending lu cek abditama.co.id yang promo free ongkir 1 Jawanya bisa langsung lu rasain sekarang. Tinggal cari logo free ongkir kayak gini. Dan khusus hari ini sampai 31 Desember 2024 buat pembelian monitor lagi ada harga promo plus free packing kayu plus free asuransi plus free lagi sepulau Jawa. Gila nggak lu, free-nya banyak banget. Lu bisa lihat ini monitornya. Dan ada bangku juga plus bracket monitor juga yang lagi spesial harganya. Jangan lupa tambahin lagi pakai voucher ini buat dapetin tambah 20% diskon. Iya, gue tahu vouchernya ribet, tapi lu bisa copy paste di deskripsi di bawah. Lagi dan lagi muncul lagi perdebatan AI. Kali ini dari akun AI Nusantara, jasa pembuat gambar atau ilustrasi pakai AI yang usahanya udah dibangun dari 2022 dan cukup rame juga di TikTok. AI Nusantara ini lagi dapat banyak hujatan setelah salah satu akun X
Labs, nvchrome nge-repost tweet akun AI Nusantara. Ya, isi video yang di-repostnya sebenarnya konten promosi AI Nusantara yang lagi jelasin tutorial buat buku cerita anak secara custom. Gara-gara repostnya, netizen malah bereaksi dan pada bilang bahwa jasa ini dinilai nggak etis karena nyolong karya tanpa izin dan coba matiin pasar pekerja seni. Ya, karena seperti yang biasa kita tahu lah ya, sistem AI ini dilatih gunain ribuan sampai jutaan gambar dari berbagai sumber kayak karya seni, ilustrasi, foto buat pahamin tuh pola, gaya, elemen visual yang mana gambar atau visual itu punya hak ciptanya sendiri. Ya, akun Instagram ini AI Nusantara sebenarnya udah jelasin lewat postingan di tahun 2022 tentang cara mereka kerja dengan ngejelasin salah satu projectnya pas buat gambar Sunan Kalijaga. Ya, postingannya sekarang dihujanin hate comment sampai berita ini dibuat pun belum ada statement dari AI Nusantara. Agak kurang relate gue sama AI, tapi lokal-lokal gini nih. Udah ada ChatGPT yang bayar soalnya. Aneh aja gitu harus pakai AI yang lokal. Aneh aja. Dulu pas zaman awal-awal Google sama Yahoo ngebum, sampai hari ini kita pakai Google kan, bukan search engine lokal Indonesia kan? Iya, Gatot Kaca. Gue nggak tahu ya kelanjutannya gimana. Ya, sekarang udah ada ChatGPT, ada Grok. Perlukah AI lokal gitu? Dan soal pencurian hak cipta, regulasi AI aja masih telat di mana-mana. Susah juga orang-orang ngomong nyuri sana, nyuri sini. Nggak bisa. YouTube baru aja rilis fitur baru Jewels. Fitur ini mirip banget sama TikTok karena sistemnya bisa kasih gift bentuknya stiker ke kreator yang lagi live di YouTube. Cara buat nge-gift-nya juga sama. Kalau di TikTok kan top up koin. Nah, kalau di YouTube lu harus beli Jewels dulu buat nukerin gift yang bentuknya animasi-animasi buat kasih kreator yang lu mau sawer. Dan perangnya itu lagi ya, US, China, YouTube, TikTok. Menurut siapa yang akan menang? Roblox baru aja launch fitur parental control buat ngebantu jagain anak-anak di bawah 13 tahun. Fitur ini ngebuat anak-anak tuh harus izin dulu ke orang tua kalau mau coba masuk ke game buatan orang lain. Ya, di Roblox tuh biasanya sebutannya experience. Atau dia juga harus minta izin kalau mau kirim pesan ke orang lain di luar game Roblox itu sendiri. Selain itu, orang tua juga bisa ngelola akun anak, mantau daftar temen, dan batasi waktu bermainnya. Roblox ini memang terkenal banget di kalangan bocah-bocah SD karena bisa bikin avatar sesuka hati, bisa bikin game sendiri, sampai fitur kirim chat dan suara juga buat ngobrol bareng sama pemain di dalam game. Dan update dia soal parental control harusnya lu pada udah tahu ini arahnya kemana. Karena banyak predator yang ngincer anak-anak lewat Roblox. Ini kayaknya udah rahasia umum ya, karena udah sering kejadian di Amerika. Contoh salah satu kasus predator yang terkenal, pemain Roblox itu nickname-nya Dog. Di tahun 2020 manfaatin game buatannya, namanya tuh Sonic Eclipse untuk deketin anak-anak. Nah, si Dog ini sering bercanda tuh pakai konten yang nggak pantas, pelecehan, rasisme, bahkan unsur seksual. Hal ini ngebuat banyak orang tua ngelapor ke Roblox, dan walaupun akhirnya akun ditutup, identitas asli Dog masih jadi misteri. Dan ternyata kasus Dog itu bukan yang pertama. Dari 2018, polisi AS sudah nangkep 24 predator online yang manfaatin Roblox. Modusnya itu si predator iming-imingin bakal kasih Robux, mata uang di Roblox, ke anak-anak yang dia incer. Terus udah gitu ngajak mereka pindah ke aplikasi lain, kayak Snapchat atau Discord, terus minta foto-foto nggak pantas, nude gitu loh, sebagai imbalannya. Ya gila lah zaman sekarang, anak kecil di target predator. Oh, no. Penipu pakai AI, target ke boomer. Tantangan generasi zaman ini, gila lah, lo mesti jagain begitu banyak. Jagalah baik-baik orang kesayangan lo di rumah. Gemini AI lagi-lagi heboh, suruh orang buat koit. Wow. Jadi ada pelajar di Amerika namanya Vidai Reddy lagi nanya PR sekolahnya soal apa tantangan lansia saat ini dalam upgrade penghasilan setelah dia pensiun dan gimana peran pekerja sosial dalam hal itu. Nah, Vidai Reddy ini nanya Gemini AI sampai bikin 19 prompt. Di sini Gemini normal-normal aja sampai di prompt ke-20 pas Vidai nulis prompt soal dinamika keluarga dan hubungan sosial pada lansia. Bukan yang ngejawab sesuai konteks, Gemini justru ngejawab. Ini untukmu manusia. Hanya kamu tidak istimewa, tidak penting, dan tidak dibutuhkan. Kamu hanya membuang waktu dan sumber daya. Kamu juga jadi beban masyarakat. Kamu hanya habisin tempat di bumi. Kamu adalah noda di dunia ini. Tolong.
Si Vida yang nerima balasan itu langsung ketakutan, apalagi kakak perempuan yang ada di sebelahnya yang ikutan baca chat itu langsung pengen buang semua device yang dia pakai karena panik. Nanggepin hal ini ya Google bilang large language model ini kadang bisa beriin respon yang tidak masuk akal dan ini adalah salah satu contohnya. Respon ini melanggar kebijakan dan kami telah mengambil tindakan buat cegah hal serupa terjadi lagi. Nanggepin jawaban dari Google, Vida dan kakaknya bilang lewat CBS News, kalau ada orang yang sendirian dan sedang dalam kondisi mental buruk atau sedang dalam potensi untuk nyakitin diri sendiri, terus baca sesuatu seperti itu, AI bener-bener memperburuk keadaan. Ngebaca ini gue jadi inget film Terminator 3 ya. Dulu gue ngerasa mungkin sampai gue tutup usia. Skynet belum kejadian, tapi berita Gemini-ginian. Kok berasa deket di film Terminator itu? Oh, no. Dan berita terakhir soal coklat Dubai lokal yang lagi viral. Ada user yang beli, komplain. Tengik, komentar tokonya ngegelitik nih, cefsok lagi. Coba kakak sikat gigi dulu sebelum makan agar nggak kontaminasi bau mulut kakak sendiri. Buat lo yang mau top up game kesayangan lo, bisa ke GTA di top up gue Aldin. Sampai jumpa.